hari ini apa ada waktu? Insya Allah ada, tapi untuk jam pertama masih ada sebatas jam kurang sedikit. Ada perlu apa ya? Ini Bu, hari ini kita mau mengadakan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya observasi waktu pembelajaran yang akan dilakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu. Adapun tujuan kegiatan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa kita akan melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik, Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, diantaranya mengenai tujuan pembelajaran, terus kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, peserta didik mampu menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang vegetatif melalui media pembelajaran gambar dengan metode yang saya pakai nanti adalah metode pembelajaran problem-based learning maksud saya yang mana metode ini berfokus pada keaktifan siswa dalam berkolaborasi menyelesaikan suatu masalah. Ya, betul. Jadi area yang ingin dicapai adalah apa Bu? Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Ya, pakai itu tadi ya Bu, PBL ya, problem based learning tadi kan. Terus media yang akan digunakan itu seperti apa saja Bu? Kayak PPT mungkin video juga. Medianya nanti berupa slide perpaduan gambar dengan visual. Nah, di mana anak nanti sebelumnya untuk sebatas pengetahuan kita buatkan seperti kuis. Oh ya, ketika LKPD juga itu ya Bu ya. Kita buatkan seperti kuis. Nah, setelah nanti anak mendapatkan suatu permasalahan, anak-anak berdiskusi. Iya, setelah anak-anak berdiskusi bersama memecahkan suatu masalah tersebut. Kemudian nanti guru ikut memandunya untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti anak-anak mempresentasikan di depan juga ya Bu? Iya, setelah masalah tersebut sudah didiskusikan, kemudian sudah dianalisis, dan kemudian disajikan dan dipresentasikan ke depan kelas per kelompok. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas tadi seperti tadi ya, mungkin dari metode, strategi pembelajaran. Secara garis besar seperti tadi saya sampaikan, pertama yang sesuai kegiatan pembelajaran sehari-hari, pertama adalah absen, apa kabar, terus kesepakatan kelas, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangkitkan semangat pada siswa, kemudian ikuti SBOT, lanjutkan ke pembelajaran tersebut. Nah, untuk strategi yang diharapkan Ibu nanti waktu kita mengadakan observasi waktu supervisi di kelas pembelajaran, semoga nanti dengan adanya ini pra-observasi nanti pembelajaran yang dilakukan akan lebih siap ya Bu. Nah, terima kasih Bu atas waktunya dan untuk pra-observasi hari ini. Semoga nanti waktu kita bertemu di pembelajaran di hari berikutnya kita bisa lebih siap. Ya, Terima kasih Bu ya. Selamat, semoga sukses. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDN nanti oke. SDN 2 nanti? Yes. Mantap. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mereka Kemana mereka? sakit. Ada suratnya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Untuk pemimpin doa, silakan ketua menyiapkan teman-teman. Silakan. Selamat pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami pengertian yang baik. Amin. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin? Silakan maju. Ayo siapa? Saya. Oke, silakan. Jangan dan lupa. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk diri. Hitungan 3/4 mulai. Mohon untuk duduk kembali. Baik, terima kasih Ananda Novela. Anak-anak, apakah sudah siap belajar hari ini? Coba tepuk semangat. Semangat. Semangat baru. I am the best. You are the best. We are the best. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajarannya, coba kita lakukan relaxation dulu. Semuanya tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam lagi, hembuskan. Nah, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Masih. Apa sajakah itu? Coba. Siswa hadir di kelas tepat waktu. Oke, siswa hadir ke sekolah tepat waktu. Apakah anak-anak hari ini sudah hadir tepat waktu? Sudah. Sudah. Terus yang kedua, Memakai
memakai seragam sesuai ketentuan. Memakai seragam sesuai ketentuan. Oke, apakah hari ini anak-anak sudah sesuai ketentuan seragamnya? Pakaiannya sudah lengkap? Sudah. Bagus. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Apakah sudah bersih hari ini? Sudah. Oke, tapi sebagian saya lihat di setiap sudut ada sampah yang masih menumpuk. Itu tandanya kalian kurang teliti. Lain-lain ditingkatkan lagi ketelitian dan kebersihannya ya. Kesepakatan selanjutnya, Tertib dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. oke, tertib dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru minta hari ini anak-anak nanti keaktifannya belajar mohon tunjukkan, jangan cuma diam ya. Kak, macam kakek yuk. Kesepakatan selanjutnya apa? Saling membantu sesama teman. Oke, saling membantu sesama teman. Tadi saya lihat ada yang jatuh. Anak-anak kelas ini apa tadi sudah menerapkan sikap itu? Sudah. Sip. Kesepakatan selanjutnya, Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. mengerjakan tugas sungguh-sungguh. Oke, nanti apabila guru memberi tugas ataupun di luar pelajaran, tugasnya kan banyak. Ada tugas membersihkan, itu juga tugas. Kemudian mengontrol teman-temannya apakah ketika belajar ada yang mainan atau ada yang sedang fokus, itu juga tugas kalian. Nanti kalau ada teman yang melanggar mohon ditegur ya. Selanjutnya, Berbicara dengan baik dan sopan. berbicara baik dengan sopan. Oke, semoga sampai kalian ke jenjang berikutnya tetap menjaga kesopanan dan tata krama kalian. Siap? Ya. Kesepakatan selanjutnya, Menghormati pendapat teman. Menghormati pendapat teman. mendengarnya terus Teman-teman. oke, menghargai guru dan teman. Bagaimana cara kita menghargai guru dan teman? Apakah dihargai 2.000, 5.000 gitu kan? Gimana caranya? Gimana? Menghargai guru dan temannya. Jika guru menjelaskan materi, kalian mendengarkan, itu menghargai. Jika teman kalian berpendapat, kalian harus mendengarkan. Apabila kalian berpendapat berbeda dengan teman dan pendapat kalian tidak disetujui teman-teman, kalian harus berlapang dada. Terus selanjutnya, kesepakatan selanjutnya, kesepakatan yang terakhir, apakah Tertib itu saat proses belajar. me- Tertib saat proses belajar. tertib saat proses belajar. Betul. Jadi kita harus mensepakati kesepakatan kelas kita agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Kalau pembelajaran itu berjalan dengan lancar, insya Allah ilmu yang kalian dapat nanti akan masuk ke dalam otak kita, sehingga kita mudah untuk mengingat. Apalagi bentar lagi kalian sudah melaksanakan ujian sekolah. Nah, karena waktunya tinggal beberapa bulan, saya minta kalian harus fokus belajarnya, terutama kesepakatan kelasnya itu diperhatikan lagi.
Siap? Kak, kurang semangat. Siap? Siap. Bagus. Baik anak-anak, siapkan alat-alat tulis dan buku pelajarannya. Kita lakukan literasi dulu. Silakan baca materi ini. Saya kasih waktu 15 menit. Baca dengan sungguh-sungguh. Sambil dipahami kalimatnya. Tidak apa-apa, temannya biar bisa mendengarkan dan tidak. Sudah selesai membacanya? Sudah. Baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan slide yang ada di depan kelas. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba perhatikan. Amati gambar berikut. Gambar pertama adalah pohon ketela. Gambar kedua bunga sepatu. Menurut anak-anak, untuk kita mulai pembelajaran, coba perhatikan dan amati gambar-gambar. Ada dua gambar. Yang pertama, menurut anak-anak gambar apakah ini? Pohon singkong atau pohon ketela. Yang kedua, bunga sepatu. Coba amati, apakah perbedaan di antara dua gambar ini? Mungkin bisa dilihat dari pohonnya, atau mungkin bisa dilihat dari cara tumbuhnya. Ada yang tahu untuk gambar pertama tumbuhnya dimulai dari apa? Atau perkembangbiakannya secara bagaimana? Vegetatif dan generatif. Yang keras jawabnya tumbuhnya dari akar dulu. Oke, disimpulkan yang akar itu masuk. Terus Aktif. apa tahu akarnya apa nih? Oh, tadi. Alat atau bisa tumbuh maksudnya melalui apa? Akar. Kalau bunga sepatu, apakah akar juga? Hah? Bukan. Bukan. Terus melalui apa? Apakah Perkawinan. melalui
tumbuhan itu memiliki cara berkembang biak berbeda-beda. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ada juga secara generatif. Seperti yang kita akan pelajari hari ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif ada dua. Apakah itu? Metode pembelajaran kita menggunakan problem based learning. Apakah itu? Metode untuk mencari, maksudnya untuk memecahkan suatu masalah. Seperti contoh di depan ini, Pak Imam pulang dari kebun membawa beberapa batang pohon singkong. Lalu dia tancapkan batang singkong tersebut ke tanah di halaman rumahnya. Setiap hari Pak Imam merawat dan menyiram pohon singkong tersebut, berharap bisa mempunyai pohon singkong di depan rumahnya. Setelah 2 minggu, batang pohon singkong tumbuh tunas. Daun pada batang pohon singkong tersebut, maksudnya setelah 2 minggu, batang pohon singkong tumbuh tunas daun pada batang pohon singkong tersebut. Kira-kira apa yang menyebabkan batang pohon singkong tersebut bisa tumbuh? Kira-kira apa yang menyebabkan pohon singkong Pak Imam hidup? Yang menyebabkan pohon singkong hidup apa, anak-anak? Apa sama sudah dari sananya? Kenapa kok bisa hidup? Apa tiba-tiba muncul dari tanah? Halo. Halo. Hai. Halo. Kira-kira apa yang menyebabkan pohon singkong Pak Imam hidup? Silakan jawab. Ayo. Perkembangbiakan vegetatif alami. Adanya perkembangbiakan vegetatif alami. Karena pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan vegetatif, simak pertanyaan di depan ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada berapa? Dua. Apa saja itu? Kamu? Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Betul sekali. Perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Kemudian perkembangbiakan vegetatif artinya Perkembangbiakan tanpa kawin. perkembangbiakan tanpa kawin. Oke, terus perkembangbiakan vegetatif ada dua. Apa saja itu? Perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Betul sekali. Vegetatif alami dan buatan.
berkembang biak tanpa karir, tanpa bantuan manusia untuk berkembang biak. Masih ingatkah berkembang biak? Apa sih berkembang biak? Ayo, berkembang biak. Agar tidak punah. Baik, kalau tidak ada jawaban, kita coba. Berkembang biak itu maksudnya memperbanyak diri. Kalau manusia setelah untuk berkembang biak kita setelah menikah mempunyai anak, tumbuhan pun juga gitu. Ketika tumbuhan dikawinkan nanti akan berkembang biak. Adapun perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya dengan cara membelah diri. Maksudnya dengan membelah bagian tubuhnya jadi dua. Selain pada tumbuhan juga ada pada hewan. Hewan yang membelah diri itu contohnya amuba. Apa sudah pernah lihat amuba? Amuba itu sejenis bakteri. Jadi tidak bisa dilihat secara mata biasa. Bisa dilihat dengan alat yang namanya mikroskop. Itu hewan. Kalau tumbuhan, contoh tumbuhan membelah diri itu adalah ganggang hijau. Ganggang hijau biasa berada di lautan. Biasanya ganggang hijau itu yang mengganggu pemandangan kalau di darat namanya rumput, kalau di dalam air namanya ganggang hijau. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah sporanium. Sporanium yang jatuh pada tanah, tanahnya yang cocok dengan sporanium itu akan membentuk tumbuhan baru. Spora, contohnya adalah tumbuhan lumut. Yang pasti saya kira kalian sudah tahu lumut kan? Biasanya kalau musim hujan tiba, lumut itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian contoh selanjutnya silakan baca sendiri, akar tunggal, lapis, biji batang, silakan baca dulu. Akarnya berluas-luas, berarti seperti jari kita, bergaris-garis, dan terkubur di dalam tanah. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis tumbuhnya siung di setiap ketiak yang paling luar. Apa contohnya? Umbi lapis, bawang, Bawang merah, bawang merah, apa lagi? bawang putih, Bawang putih, bawang bombay. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang artinya batang yang tumbuh di tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya apa saja? Umbi batang. kentang, Kentang. Ya, agak keras sedikit suaranya. Apalagi? Jalan. Ubi jalan. Jadi ubi batang itu buahnya ada di dalam tanah. Selain kentang sama ubi jalan, apa lagi? Buahnya itu di dalam tanah. Apa? Apa? Singkong. Singkong. Terus wortel. Kalau wortel masuk tidak? Oh. Iya. Kemudian umbi akar. Umbi akar itu
Wortel, luka, singkong. Ya, jadi hampir mirip dengan umbi batang. Sama-sama berada di dalam tanah. Contohnya lagi adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Berarti batangnya ada di atas tanah. Contohnya apa? Berbuat kaki dan strawberry. Naras, Abri, ABI, Rumput teki. rumput teki, dan stroberi. Bentar. Contoh selanjutnya adalah tunas. Tunas artinya batang yang terdapat di dalam tanah. Biasanya tunas ini akan membentuk mirip induknya, induk tumbuhan. Contohnya apa itu? pisang, bambu, tebu. Tebu. Lanjutkan. Nah, bagi yang belum tahu gambar tumbuhan, silakan lihat di depan. Dari sini, ini adalah buah arbe. Ada wortel, ada lobak, tela, apa singkong, kentang, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, dan sebagainya. Coba saya tanya, kalau kunyit, cancur, jahe, lengkuas termasuk tumbuhan vegetatif alami dengan proses perkembangbiakan secara apa? Apa tunggal, apa tunas, apa geragi? Tunggal. Naras. Akar tunggal. Ya betul, akar tunggal. Kita lanjutkan. Membelah diri. Contohnya nih, yang saya jelaskan tadi hijau, spora, ada pertumbuhan paku, lumut dan jamur. Tumbuhan paku. Jadi kalau tumbuhan paku, apakah wujudnya seperti paku? Tidak. Sudah pada pernah lihat kan tumbuhan paku itu seperti apa? Tidak. Sudah belum? Jadi tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan parasit. Jadi sifatnya menumpang pada tumbuhan inang atau tumbuhan yang dijadikan induknya. Biasanya berwujud seperti daun yang bentuk bulat. Ada juga yang menyerupai sayap. Ada juga seperti apa ya? Daun apa itu lantoro. Jadi agak bulat-bulat kecil gitu daunnya. Nah, tumbuhan paku itu banyak jenisnya, jadi tidak cuma satu. Spora itu masuk spora, ada lumut dan ada jamur. Kemudian akar tinggal. Akar tinggal bahasa Latinnya rhizoma, contohnya itu jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan itu. Tolong dihafalkan ya. Mana suaranya?
Permainannya adalah gabungan tepuk, bernafas, berhitung. Gimana tepuk, bernafas, itu ya. Jadi ada gerakannya, ojo nggak ketok, asli. Nonton. Berhitung 1. Jadi urut nanti ya. Berhitung dari ni'am 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau saya bilangnya berhitung berarti 1. Maaf, kita sepakati urutan pertama adalah berhitung. Setelah berhitung, bernafas. Setelah bernafas, tepuk. Jadi ketika saya tunjukkan berhitung 1, terus animnya bernafas. Jadi gini. Terus kemudian bisa, bilanya bertepuk. Jadi gitu, jangan bertepuk, jangan gitu langsung. Yang boleh bicara cukup yang berhitung saja. Terus lanjut ke Lukman, berhitung ke urutannya 1, 2, 3, 4. Jadi Lukman bilang 4, ngerti ya? Terus urutnya setelah Lukman ke Mesa, ke Yayang, Ayumi, Aksar, ke Aylan. Oke, siap? Siap. Coba kita berdiri dulu. Berdiri. Bernafas. Satu, kalau saya nunjuknya dari gambar, berarti urutan gambar ini nomor 1, 2, sampai 3. Konsentrasi lagi, berarti konsentrasinya agak semrawut ini. Konsentrasi. Jadi ini ya konsepnya. Jika yang saya tunjuk pertama, misalkan Lukman, tepuk. Setelah tepuk, bernafas. Setelah Lukman ke Mesa, bernafas, kemudian berhitung. Berhitungnya yo 1, soalnya pertama. Oke. Bernafas. Mana? Kurang semangat kok. Berhitung 1, 4. Ayo. Udah. Ganti kalau gitu dari permainan ya biasa lagi. Saya punya permainan mungkin kalian sudah pernah lihat di sosmed ataupun di mana. Ini saya punya apa? Sorry. Saya punya angka, nanti kalian tebak. Tekan dulu. Angka berapa saja yang ada, yang kalian lihat? Angka 8, 2, 4, 1. Ya, coba duduk dulu semua. Saya minta satu persatu silakan tulis di bawahnya angka berapa saja menurut kalian yang ada di sini. Ayo silakan yang maju siapa? Coba. Nggak usah takutnya berani. Nggak besar dong, tangannya nggak kelihatan, apalagi ya yang ada di paling ujung. Itu nggak? Pertanyaannya diperhatikan, angka apa saja yang kalian lihat? Sudah. Terima
kasih. Silakan duduk. Ada yang lain teman-teman? Apakah sudah setuju dengan babak angka yang ada di sini? Ada angka 4, 8, 6, 2, 9, 1. Sudah setuju dengan jawaban ini? Setuju? Ayo toh, ini permainan loh, bukan pelajaran yang happy lah. Ayo. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Nih, coba bandingkan ya. Sama apa tidak? Yang membedakan apanya? Hah? Mana suaranya? Ayo, keburu istirahat nanti. Memang angka ini sama. Ada 6, ada 8, ada 9, ada 2, ada 4, ada 1. Tetapi yang membedakan adalah urutannya. Jadi, posisi saya tadi kan menggambarkan dimulai angka 6 dulu. Setelah 6, 8. Setelah 8, 9. 9-nya ada di sini. Kemudian gabung ke angka 2, ke angka 4, ke angka 1. Nah, jadi anak-anak, kalau mengerjakan sesuatu itu, alangkah baiknya kita harus urutkan. Jadi diurutkan dari yang termudah ke yang tersulit, seperti itu. Apalagi nanti kalian menghadapi ujian, kalau bisa kerjakan yang mudah dulu, kemudian ke yang sulit, itu ya. Jadi kalau kerjakan itu jangan asal mengerjakan, tapi urutannya juga diperhatikan. Itu menunjukkan kalau kalian sudah menjaga kerapianmu dan menjaga kedisiplinanmu. Tuh. Ada lagi? Ada gambar rumah. Ini saya contohkan secara terputus, tapi saya minta kalian tirukan gambar rumah ini dengan cara menarik garis tanpa putus. Ada yang bersedia menirukan? Silakan siapa? Ayo, ini mainan ini tidak. Ini bukan dinilai, jadi salah benar tidak ada hukuman atau tidak ada nilai. Ayo kita bermain loh ini. Ayo dulu istirahat. Siapa yang bisa? Ayo. Salah tidak apa-apa. Iya. Bicara apa ya ini yo? Tadi iki dikai tentang kerja siswa. Sekarang kalian sudah bisa menjawabkan kenapa bentuk positif yang ditanam Pak Imam itu. Selanjutnya, coba presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Silakan, siapa yang maju duluan? Ayo, kelompok Mawar, Melati.
bintang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang stek. Silakan yang keras suaranya. Perkembangbiakan tumbuhan biotik kota dengan cara stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Tumbuhan bersifat pluripoten, yaitu memotong untuk membentuk sel lain. Sel-sel lainnya lengkap dan menyerupai orang tuanya. Cara stek ini dapat dilakukan dengan 3 cara lain seperti berikut. Cara ini banyak digunakan karena paling mudah dipahami dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Cara perkembangbiakan menggunakan stek batang dengan cara memotong bagian batang yang mempunyai ruas atau mata. Caranya dengan memilih bagian tanaman yang dapat dipotong agar tidak tua. Pastikan ada 3-4 simpul pada batang. Lalu pastikan jarak potong antara 0,5 cm dan jarak atas 1 cm. Setelah memotongnya dengan tajam, kalian bisa menancapkannya ke dalam tanah. Contoh tanaman yang dapat dibudidayakan dengan stek batang antara lain sukun, singkong, lengkeng, rosemary, delima, cabai, tomat, kopi, pohon kelor, kangkung, anggur, dan mawar. Ya. Silakan buka pertanyaan. Kelompok lain silakan menanggapi kelompok bintang. Kelompok bulan, materi, silakan tanggapi kelompok bintang. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah mengerti dan setuju apa yang disampaikan dengan hasil diskusi kelompok bintang? Setuju. Angkat tangan dulu, baru jawab. Kelompok matahari. Iya. Setuju. Setuju tentang apa ini? Baca coba hasilnya. Baca. Setuju? Kalau stek itu dengan cara seperti yang disampaikan kelompok bintang. Kelompok bulan, siapkan jawabannya juga. Kelompok bulan, proses stek apakah sudah benar yang disampaikan oleh kelompok bintang? Kelompok bulan silakan tanggapi. Benar. Coba saya minta jawaban dari kelompok bulan tentang stek. Silakan dibaca perwakilannya. Stek. Baca yang keras, coba hasil diskusinya. Stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Tumbuhan bersifat pluripoten, yaitu memotong untuk membentuk sel lain. Sel-sel lain lengkap yang menyerupai orang tuanya. Ya, Cara stek ya. ini dapat dilakukan dengan
membiarkan tanaman dengan cara menggunakan bagian yang dipotong kemudian disambung. Jadi istilahnya seperti itu. Nah dari sini anak-anak sudah paham semua ya. Apa itu stek, apa itu cangkok dan sebagainya. Baik, terima kasih kelompok